sampaikan, saya tidak menyampaikan panjang lebar, ya harapannya menjadi bekal bagi mahasiswa yang akan melaksanakan TPL, ya salah satunya harus memiliki kompetensi pedagogik, itu harus dikuasai, kompetensi profesional, kemudian kompetensi sosial, kemudian kompetensi kepribadian. Ya, kompetensi profesional kan salah satunya menguasai model strategi media pembelajaran. Kompetensi sosial ya harus kita sebagai mahasiswa ya harus siap bersosial dengan ya guru, staf, karyawan, dan siswa terutama, kompetensi sosial. Kompetensi kepribadiannya ya kita harus memiliki, tadi sampaikan Pak Sarip ya, guru diguru dan ditiru, itu harus bisa diterapkan ya. Kemudian saya kira cukup ya, saya tidak menyampaikan panjang lebar, ya harapannya bermanfaat ya, terutama bagi mahasiswa STAI IC Demak ya. Saya kira cukup dari saya kembalikan lagi ke Pak Gisa, monggo. Baik, terima kasih atas pemaparannya, baik dari Pak Dr. Mosyarif dan Pak Sartono. Mungkin untuk sesi selanjutnya, diskusi tanya jawab dari audien. Begitu ya, Pak Maulana, Pak Inul. Masih ada waktu mungkin? Masih. Oh iya. Silakan bagi para mahasiswa, mahasiswi STI Islamic Centre, jika ada pertanyaan. Ayo. Ya. Fateh. Apanya? Yuk. Jadi siapa dulu ini? Siapa kita? Livin. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, silakan Pak, siapa nih? Saudara Fatih. Ya. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih dari semester 4 PAI. Izin bertanya. Pertanyaan saya ajukan ke Dr. Mosyarif. Jadi begini Pak, ketika kita mengadakan pembelajaran di kelas, itu kan sebagai guru tahu, di kelas itu terdapat kesenjangan pemahaman. Ya mungkin karena terdapat latar belakang yang berbeda-beda, sehingga etos belajar mereka juga berbeda. Pertanyaan yang pertama, dalam pembelajaran berbasis kompetensi, bagaimana memastikan bahwa semua siswa mencapai tingkat pemahaman yang sama, tanpa menghambat perkembangan siswa yang lebih cepat. Jadi biasanya kan
karena guru itu fokus pada siswa yang pemahamannya, mohon maaf, agak lambat. Akhirnya itu kan dapat menghambat siswa yang pemahamannya cepat. Nah, bagaimana cara atau strategi untuk mengatasinya? Yang kedua, Pak, karena siswa itu memiliki motivasi belajar yang berbeda-beda. Bagaimana cara mengatasi kesenjangan motivasi belajar antara siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, entah itu dalam segi sosial, ekonomi. Strateginya untuk meningkatkan motivasi mereka belajar itu bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Fatih Nasyiruzaki Arsy ya. Baik, kita tampung terlebih dahulu ya. Pertanyaan selanjutnya, mungkin masih ada, dipersilakan. Baik, kalau belum ada, sambil menunggu, silakan pada Pak Syarif atau Pak Sartono menanggapi terlebih dahulu pertanyaan berkaitan dengan bagaimana sih strategi pembelajaran berbasis kompetensi yang dalam hal ini untuk mengatasi berbagai kendala-kendala yang memiliki siswa-siswi ini memiliki perbedaan latar belakang yang berbeda dari aspek motivasinya, dari aspek sosial ekonominya. Bagaimana strategi pembelajaran, strategi guru mungkin ya, atau kepala sekolah ya. Silakan Pak Dr. Musyarif. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Fatih tadi ya. Iya. Ya, jadi di dalam prakteknya di lapangan tentu akan kita temui atau kita hadapi berbagai macam karakteristik siswa, baik itu kompetensi maupun yaitu tadi latar belakang sosial, latar belakang ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Tentu di dalam proses pembelajarannya pun akan sedikit berbeda ya dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, maka strateginya yaitu yang pertama tentu harus kita pastikan dulu bahwa strategi pembelajaran yang kita terapkan tadi ya sesuai dengan tadi karakteristik siswa. Tentu kalau kita mau melihat perbedaan-perbedaan tadi, itu akan menjadi permasalahan atau beban bagi kita sebagai guru. Karena umpamanya yang karakteristiknya A tentu harus dengan strategi yang lain, yang B strateginya berbeda. Tetapi semua itu bisa kita selesaikan dengan kita memanfaatkan teknologi atau media yang ada. Ya, dengan media yang ada. Umpamanya, kalau karakteristik gaya belajar siswa yang tadi saya sebutkan ada 3, ada yang auditorial umpamanya. Dia akan paham dengan cara mendengarkan. Kalau yang visual, dia akan paham dengan melihat. Yang ketiga, yang kinestetik, dia akan paham apabila dipraktikkan. Maka semua itu bisa kita akomodasi dengan media pembelajaran audiovisual ya. Audiovisual atau kita terapkan atau kita menggunakan media video ya, dengan video. Maka dengan video yang auditorial juga bisa, yang visual juga bisa, yang kinestetik juga bisa. Itu salah satunya.
Kemudian yang berikutnya, tentu apabila kita menghadapi hal-hal semacam itu, kita bisa apa namanya menanyakan dulu ya, menanyakan sebenarnya kan siswa-siswa tersebut masuk April apa gitu bisa apa mau lampir naik gitu kan. apa namanya mau dengan model pembelajaran apa ya. Biasanya kalau di sekolah itu biasanya ada istilah apa ya, Tasik kan anak batir ya. siswa itu ada keinginan ya, ada keinginan semuanya. Iya. Nah, sekarang maunya dengan apa namanya kampus saya untuk diskusi umpamanya ya, diskusi dan lain sebagainya. maksudnya memang Maka apabila memang diskusi sesuai dengan materinya itu atau dengan tujuan pembelajarannya, bisa kita biasanya terapkan. Ya. Kemudian yang berikutnya tentu dengan penjelasan yang komprehensif dari kita sebagai guru. Ketika menjelaskan materi, tentu kita akan atau harus dengan penjelasan yang mudah dipahami oleh mereka. Gaya bahasanya juga seperti itu ya. Kemudian apa namanya? Kalau dengan media ya juga dengan media yang dapat dipahami oleh mereka. Terutama kalau kita menjelaskan itu dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami dengan bahasa yang sederhana. Sehingga tadi ya tantangan-tantangan tadi dari berbagai macam karakteristik siswa itu bisa ditanggulangi ya dengan apa tadi yang pertama dengan media ya, kemudian dengan pendekatan yang lain. Kemudian kalau memang itu pun masih sulit ya, tentu kita bisa melakukan proses pembelajaran berbasis peer teaching juga bisa ya, berbasis peer teaching. Artinya kita mengambil siswa yang paling mampu ya, paling cakap di kelas tersebut, kemudian kita berikan bekal untuk menyampaikan materi kepada rekan-rekannya. Biasanya kalau anak-anak itu akan bisa juga lebih mudah paham apabila dijelaskan oleh rekan sebayanya. Itu juga bisa kita terapkan ya dengan peer teaching. Artinya dengan teman sebaya ya. Itu bisa, itu diantaranya seperti itu ya, Mas Fatih ya. Jadi kita gunakan media, kemudian juga dengan pendekatan yang lain. Kalau memang itu mentok ya, mentok umpamanya nilainya masih kurang bagus, itu memang apa? Tapi fisiknya kalau seluruh strategi semua jurus sudah kita keluarkan, tapi masih ada siswa yang belum mencapai KKM umpamanya, itu berarti tinggal kita menggunakan metode hikmah ya. Metode hikmah itu apa? Ya kita doakan. Karena seluruh upaya yang kita mampu sudah dilaksanakan dengan metode, dengan media, dengan strategi pembelajaran, tapi masih ada saja siswa yang belum mencapai KKM umpamanya. Itu berarti ya yang salah bukan dari kita ya, yang salah bukan dari kita, karena kita sudah berupaya dengan berbagai macam cara, maka itu bisa kita gunakan metode hikmah yang terakhir ya, kita bisa mendoakannya agar paham ya, paham. Itu barangkali Pak Isam, barangkali ada tambahan dari Pak Sartono, silakan. Ya silakan Pak Sartono, mungkin ada penambahan sedikit berkaitan dengan materinya. Ya, sedikit saya menambahkan mengatasi pembelajaran dengan latar belakang yang berbeda-beda pada siswa. Ya, tentu siswa itu memiliki kompetensi yang berbeda. Tidak ada kompetensinya sama, itu tidak ada. Ya.
maka di sini diperlukan tentang strategi dan model pembelajaran yang jitu. Dalam kurikulum Merdeka itu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi atau namanya differential instruction. Ini pembelajaran yang menyesuaikan materi, disesuaikan materinya, kemudian proses asesmen akan sesuai dengan kebutuhan siswa. Artinya di sini diferensi konten di sini siswa ini dihidangkan atau disediakan materi sesuai dengan tingkat kesulitan. Ya. Ada siswa yang memang memiliki latar belakang pemahaman yang memang ya lingkungan pendidikan namanya. Dia cepat menangkap. Dijelaskan langsung pada paham. Ya. Ada sementara siswa yang butuh perhatian dalam pembelajaran. Maka strateginya kalau yang siswa yang memiliki kemampuan yang cepat di dalam berpikir, maka tentu harus ada namanya pengayaan, ya, diberi tambahan artinya. Nah, kalau bagi siswa yang memiliki kemampuan yang kurang cepat, ini bisa remedial. Nah, maka di sini diferensi konten ini disesuaikan tingkat kesulitan dan kemudahannya. Ya, ini yang sedang tren di kurikulum Merdeka kan pembelajaran berbasis diferensiasi. Ya. Kemudian diferensiasi proses ini juga menyesuaikan metode gaya belajarnya. Tadi sudah disampaikan. Ada tipe visual, auditori, dan kinestetik. Ya, kalau tipe visual ya lebih ke ditampilkan gambar-gambar atau video. Auditori itu bisa ke medianya tadi disampaikan Pak Sarip, ini lebih ke media yang bisa didengar. Atau kinestetik lebih ke praktek. Sehingga ini memudahkan anak untuk memahami, baik yang tingkatnya tinggi dalam memahami pelajaran, atau tingkatnya sedang dalam memahami pelajaran, atau tingkat rendah. Saya kira menggunakan pendekatan diferensi proses ini penting. Ya, tadi bisa menyesuaikan metode pembelajarannya. Dilihat visual atau auditori atau kinestetik. Ya. Ya, selanjutnya bisa tadi saya sampaikan blended learning ya. Ya, blended learning kan tadi pembelajaran berbasis campuran ya, menggabungkan antara tatap muka dan digital. Itu juga bisa diterapkan dalam pembelajaran. Nah, kemudian ada PBL yang saya sampaikan tadi ya, ada gamifikasi juga bisa diterapkan itu. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Kalau pelajaran PAI itu sangat simpel kita untuk menyampaikan kepada anak. Ya, kita bisa mengkombinasikan antara simulasi dan praktek. Itu bisa. Ini juga bisa terutama siswa-siswa yang punya kemampuan sedang, ini bisa memahami apa yang kita sampaikan. Dan masih banyak yang lain tidak saya sampaikan semua. Ya, saya kira cukup itu Pak Hisam. Baik, terima kasih atas penjelasannya berkaitan dengan strategi dan model ya. Mungkin ada pertanyaan lagi atau masih ada waktu atau sudah cukup kiranya? Sudah cukup Pak. Ya, Hari ini mau ada bukber ini. Sebenarnya masih ada, cuma mau ada bukber sama pembagian takjil. Oh, siap. Terima kasih. Mungkin ditutup lebih dulu atau ada mau yang disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Ya, langsung ditutup mawon niki. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ilmunya yang diberikan ini sangat bermanfaat bagi kami dan mahasiswa kami, dan juga kedepannya kita bisa untuk saling kerjasama dan kolaborasi, Pak. Ya, amin. Ya, mungkin kami harap bisa berkolaborasi dalam penelitian jurnal seperti itu. Iya, Pak. Siap. Terima kasih.
Ya. Nggih. Ya, Itu ini pakalnya Pak Hisam itu jurnal. Fokusnya sudah banyak ini. Nanti kita Ya. nanti Pak, Trida. nanti biar Pak Hisam siapa itu Pak, kami ajak untuk bisa bareng-bareng ke Litap Dimas mungkin. Oh, nggih. Wah, iya, mantap itu. Iya, bareng-bareng ya. Ini yang bertiga juga dapat bagian Litap Dimas ini, yang tiga ini. Pun, Pak Hisam ini jagonya ya, penelitian. ya karena kita ya sudah mulai ada link ke langsung panitia Litap Dimas. Siapa tahu nanti bisa tembus ke sana lagi. Itu Pak Isam memecahkan rekor muri itu Pak. 14 itu. Scopus itu Pak Isam. Oh, nah ini di kampus kami yang belum ada ini malah ke Scopusnya belum pernah ada ini. Nanti Pak Hisam bisa tajak jalan-jalan ke Demak ini. Oh, Iya itu. nanti Ya. bareng-bareng lah ini ya. Ya gitu Pak, ya. Bapak-bapak, terima Iya, kasih iya. Pak. Matur suwun. Terima kasih. Semoga Atas ada sambutannya manfaat pada- barokah, diberi umur panjang, sehat walafiat. Amin. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Terima kasih Bapak. Good luck.